Saya Navia dengan ujung NIM 047. Saya Fajar Ardira dengan ujung NIM 027. Saya Nesya Sabila dengan ujung NIM 033. Di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang glikogenesis dan glikogenolisis. Adapun tujuan yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikogenesis dan glikogenolisis. Glikogenesis dan glikogenolisis adalah dua proses penting dalam metabolisme karbohidrat pada makhluk hidup. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa yang berlebih, disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa darah tinggi yang dibantu oleh hormon insulin. Sebaliknya, glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh saat kadar glukosa darah rendah, dipicu oleh hormon glukogen dan adrenalin. Keduanya proses ini bekerja saling berkesinambungan untuk menjaga keseimbangan gula darah, memastikan tubuh selalu memiliki sumber energi yang tepat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Adapun pelaksanaan proyek yang A, glikogenesis terjadi pada kadar glukosa darah tinggi, misalnya setelah makan, dan dipicu oleh hormon insulin. Pada proses ini, glukosa masuk ke sel hati dan otot, diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian menjadi glukosa 1-fosfat, dan disusun oleh enzim glikogen sintase menjadi glikogen sebagai cadangan energi sintesis glikogen dari glukosa 6-fosfat, melibatkan rangkaian reaksi berikut. Yang pertama, sintetis glukosa 1-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah secara reversibel menjadi glukosa 1-fosfat oleh enzim fosfolumutase yang memiliki gugus fosforil terikat pada residu serin reaktif. Yang kedua, ada pemecahan cabang glikogen, enzim amilo A 1-6, glukosidase atau enzim pemutus cabang, bekerja dengan memindahkan 3 dari 4 residu glukosa terluar di titik percabangan ke ujung non-reduksi terdekat. Residu tunggal yang tersisa kemudian dipecah menghasilkan glukosa bebas sebagai produk akhir. Selanjutnya, pelaksanaan proyek yang pertama mempelajari dan memahami materi mengenai glikogenesis dan glikogenolisis. Yang kedua, memahami mekanisme proses glikogenesis dan glikogenolisis. Yang ketiga, menjelaskan tahapan proses glikogenesis dan glikogenolisis secara sistematis. Dan yang terakhir, mengedit video pembelajaran yang telah dibuat agar disajikan secara menarik dan komunikatif. Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa glikogen fosforilase mengkatalisis pelepasan residu glukosa dari ujung rantai glikogen yang bersifat non-reduksi, sehingga menghasilkan glukosa 1-fosfat. Pada ilustrasi ini, satu residu glukosa dilepaskan dari masing-masing dua ujung non-reduksi, di mana proses pemutusan residu glukosa tersebut berlangsung hingga tersisa 4 residu glukosa sebelum mencapai titik percabangan. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.